Iya, Anda kembali bersama kami dalam topik minggu ini, sudah segmen terakhir. Kita lanjutkan lagi, saya ke Mbak Zoya lagi ya ini ya. Bicara tentang pelanggannya lagi nih. Karena misalnya kadang-kadang itu seperti di Alexis itu sudah bisa menjadi apa ya, semacam objek wisata begitulah. Bagi pria-pria yang datang dari luar, kemudian yang dicari langsung, kenapa Be kok nggak setuju Be? Enggak, artinya nggak bisa yang datang ke sono kan kelas tertentu ya. Ya. Ya nggak bisa semua orang. Lifestyle itu. Lifestyle ya. Tapi itu begitu terkenal begitu Pak namanya, sehingga sudah menjadi seperti tadi itu namanya itu sampai di luar Jakarta begitu. Ya, karena kan mereka mencari hiburan wisata untuk kelompok-kelompok orang yang lifestyle ya. Kita nggak bisa mengintervensi ke hal tersebut. Karena ketika lifestyle seseorang itu ingin ya punya eksis sendirilah. Dan hal tersebut juga awalnya dia datang ke Jakarta dari mana-mana, tujuannya kan dia ingin bermalam, nginap di hotel. Kemudian hotel menyediakan hal-hal yang di luar ketentuan pemberlakuan, dia harus tertib terhadap asusila dan sebagainya, itu dilakukan dengan cara-cara mencuri-curi peluang lah istilahnya. Atau mungkin juga yang ngerinya gini Pak, kadang-kadang tidak ada misalnya ya, dia tidak mengizinkan, dia tidak ada menunya misalnya ya, tidak boleh memesan atau dia tidak menyediakan, tapi dia tidak melarang jika dia tahu ada yang membawa prostitusi atau ada yang menjualnya di tempat situ. Jadi dijadikan transaksi itu juga agak bahaya gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya Dinas Pariwisata seperti yang Bapak katakan tadi, mesti ada usaha untuk pembangunan hotel selanjutnya, bagaimana syarat-syaratnya, pemeriksaan selain-lain itu yang kayaknya penting menurut saya. Kalau enggak pemantauannya, pengawasannya. Iya, pemantauannya, pengawasannya. Terus mereka juga kuasa hukumnya luar biasa ya, bersikeras bahwa tidak mungkin ada bukti, katanya tidak mungkin itu, diizinkanlah wartawan masuk dan sebagainya. Iya, ada dagelan yang agak-agak aneh gitu di sini sebenarnya. Saya nggak tahu siapa yang di belakang ini dan bagaimana, tapi kalau misalnya sampai harus ditutup gitu ya usaha ini, berarti mungkin kita harus melihat seleksi awalnya untuk memberi izin sebuah bisnis usaha itu gimana sih prosedurnya mungkin ya Pak dari awal. Ya, ini preventif supaya besok-besok tidak ada Alexis lainnya atau bukan Alexis lainnya. Ini begini yang saya lihat dari sisi lain ya. Tempat-tempat beginian selalu mempunyai koneksi dengan jaringan bandit yang melakukan teror. Kalau ada banyak tempat di sini dan begitu banyak jaringan bandit, kan jadi mengganggu keamanan kita. Itu juga harus dipikirkan. Mereka hanya memikirkan untung, bahwa akibatnya kita orang yang nggak tahu juga pada ngejago tuh. Tukang-tukang pukul itu ngejago, ya kan? Tukang-tukang pukul itu. Nah ini harus dipikirkan. Jadi pertimbangannya banyak sekali. Jadi mendingan itu saya kira permanen saja, Alexis ya, ditutup ya kan. Udah benar sekarang Balai Arkeologi Nasional segera turun tangan mempelajari sebagai situs sahwat yang berhasil ditemukan oleh Pemda DKI. Situs yang pernah yang berhasil oleh Pemda DKI ditutup, dibongkar gitu. Jadi ini untuk pelajaran, kita mau jadi negeri yang benar apa nggak sih? Ya kan, negeri yang baik, negeri yang maju. Tapi sebenarnya sejauh mana sih nih Pak Haidir saat ini? Karena kan biasanya kalau kita lihat perkembangan zaman ini kan selalu bukannya malah mempersempit begitu ya, karena kan justru ada online. Jadi sebenarnya tidak mempersempit, tetap saja luas ini lahan untuk prostitusi. Kembali tadi, ketika kita mau melakukan pembinaan terhadap supaya tidak ada terjadi prostitusi di suatu daerah, itu kita harus ada partisipasi masyarakat dan instansi terkait sama-sama untuk melaksanakan pembinaan. Jadi tidak hanya salah satu, ini nyalakan, ini tidak bisa. Kita harus sama-sama, dan masyarakatnya pun sadar bahwa barang prostitusi ini adalah barang yang dilarang oleh agama maupun sistem sosial yang berlaku. Itu. Lalu dalam sejarah aja kita nggak pernah ada. Nah itu harus bersama-sama, bareng-bareng. Nah tadi seperti saya terinspirasi tadi Babe bilang gini, ya uangnya berapa? Jangan cuma kayak gitu nyulam-nyulam sampai tangannya sakit juga, katanya nggak akan cepat kaya ya. Mungkin salah satu research yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita menanyakan pada si individunya ini, sebenarnya apa sih dulu impian kamu sebelum menjadi seorang prostitusi. Itu penting. Jadi kita mencoba membantu si individu ini untuk bisa mewujudkan impiannya. Sebenarnya Pemda DKI udah menawarkan ada program OKOC. Kalau dia mau insaf, ayo ikut program kami OKOC. Kan dia ada kita perlu pendidikan semua. Saya kira nggak usah saya tanya, pasti kan
diwawancara mereka, Iya. kan? Latar belakang kehidupannya, kenapa terjun ke sono, Iya. kan pasti kan. Benar. Jadi bisa disalurkan, dilihat pendidikannya. Iya. Pasti ada yang SMA, Iya. yang bisa jadi pengasuh, apa segala macam. Dan yang penting juga adalah gini, penghasilannya tuh berapa biasanya 1 minggu misalnya ya, atau 1 bulan. Jadi kalau kita misalnya akan memberikan dia sesuai dengan keahlian yang dia miliki, talentnya dia itu nanti akan diarahkan kemana, kita bantu dia untuk mengelola sebuah usaha yang at least pendapatannya dengan kerja keras, pendapatannya itu minimal hampir menyerupai yang dia dapatkan dulu ketika dia Begini, menjadi pekerja seks. itu. Mungkin ada rasionalnya di situ. Pendapatan yang kotor memang gede, tapi kan dia mesti bayar ini, bayar Iya. itu, bayar ini, bayar itu. Akhirnya sama aja menyulam. Dapatnya kecil juga menjulang. Iya, Benar. Saya tidak pernah kaya. Iya, dia kan begitu-begitu Habis. aja. Dimakan gerbo yang paling banyak. Iya. Nah, kita bantu dia juga untuk melihat fakta-fakta seperti ini gitu kadang-kadang. Oke, pendapatan kamu sekian, kamu kasih germo kamu berapa? Pengeluaran kamu nggak? gede. Untuk cek kesehatan berapa gitu ya? Untuk bersih-bersih dan sebagainya. Nah, yang senang-senang yang benar-benar kamu bisa pakai itu berapa? Itu logika seperti itu akan relatif membantu karena uang biasanya ya, orang yang nggak pintar pun kalau misalnya udah ngelihat uang, dia tuh udah mikirin uang, oh dia udah punya rasionalisasinya sendiri gitu. Soalnya terhadap juga proses dia nggak ekonomi. memikirkan bukan kesehatan dari segi sakit-sakit yang kotor Menular. ya, biasanya. Infeksi seksualnya. Muka dia tuh pucat karena 24 jam kagak lihat matahari. Kan dia pendem terus di kandang, Iya. ya kan? Begitu dia keluar, mukanya kan pada pucat, diberi mah bedak kayak apa juga tebalnya, pucatnya ketahuan. Jadi Tapi kalau sepanjang ini kita lanjutkan ke Pak Haider ya, sepanjang ini sering menjaring ya di jalan dan lain-lain itu, setelah wawancara dan lain, banyak tidak yang memang benar-benar ingin keluar dari dunia seperti itu atau memang mereka menikmatinya? Ada beberapa hal ketika kita melakukan asesmen terhadap wanita asusila ini, kita lakukan penjaringan. Ada yang memang benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar, dan ada yang memang latar belakang kena tuntutan keluarga. Iya. Dia meninggalkan kampung yang susah untuk mencari nafkah dan lebih mudah datang ke kota. Ya, entah ke kota Jakarta, pokoknya kota tersebut gampang instan menghasilkan uang. Itu yang menjadikan daya tarik mereka datang ke kota-kota untuk menjual diri istilahnya. Ketika mereka yang untuk kembali ke jalan yang benar insaf tadi, kena faktor usia, kemudian juga melihat lagi di kampung anaknya sudah hampir mau remaja, mereka Nah ini saya balik ke jalan juga benar. yang tidak mengerti ya Mbak Zoya ya. Sekarang ini kan mencari seperti kata Bang Ridwan ya, mencari pengasuh itu susah loh, apalagi buat disable ya begitu ya. Dan pendapatan atau gaji bulanannya tinggi. oh gede. 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 Tapi mengapa mereka tidak memilih seperti itu? Belum tahu. Belum tahu, Belum tahu. punya skillnya. Belum tahu. Nggak, Orang harus punya bahwa pilihan. ini kan hal baru, jenis entrepreneurship yang baru yang saya Iya. omongin. Dia belum dengar. Nah, sekarang kita kasih masukan sama Bapak kita DKI. Sosial, terima kasih Iya. banget. Kita kasih Iya. masukan sama Ibu kita. Kalau asisten rumah tangga saja masa belum tahu ya Pak ya? Karena di Jakarta ini pun juga sudah susah loh mencari asisten Iya, rumah babu. tangga begitu. Bagus. Babu dia kagak doyan. Ini mereka yang jadi BTS kagak mau dia jadi babu, ya kan? Jadi dia kasihlah yang sesuai dengan pendidikan dia lah, yang SMA. agak rapi-rapi dikit gitu ya. Iya. Kalau babysitter agak lebih mahal dikit ya, lebih keren. Enggak keren, enggak duitnya bakal lebih oke. Dan bisa bersolek sedikit. Nah, Oh itu iya, hobi. kan mukanya Ada faktor seperti itu menurut Anda Mbak Zoya, bahwa mereka memang sudah terbiasa dengan yang tadi itu budaya instan, kemudian tidak suka pekerjaan-pekerjaan yang kemudian membutuhkan kerja yang lebih keras begitu. Iya, nggak mau susah sedikit sih. Memang itu yang juga saya temukan di Faktor itu. paling kebanyakan faktor, terutama di safe house ya. Ketika saya juga ada beberapa safe house yang saya cukup aktif gitu di sana. Yang paling susah gini, kalau soal kerja keras, semua perempuan-perempuan itu hebat tuh menurut saya. Mereka pekerja keras, tapi ya gitu karena udah biasa bahwa tinggal make up gitu ya, kasarnya tinggal udah buka kaki akhirnya dapat ini dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat mereka tuh jadi imun gitu terhadap kerja keras yang lain. Jadi kalau kita memang kita mesti agak-agak tabah ya ketika memberikan sosialisasinya. Nih loh, buat apa ya? Buat kamu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita memaksakan ide kita kepada mereka, ini yang sulit. Makanya assessment itu penting seperti yang Pak Haider katakan tadi. Apa sih sebenarnya yang dia mau tadinya? Apa yang bisa kita bantu untuk membantu kamu mewujudkan mimpi kamu?
ya pasti kan dia bilang pasti mau punya rumah, biasalah akan menafkahi orang tuanya sebagainya. Oke, kalau kamu bisa kerjasama dengan keahlian yang kamu berikan ya, dengan dibantu pemantauan ya untuk bisa membuka bisnis usaha tertentu, nanti kamu akan dapat sekian, kamu bisa ngasih ini buat orang tua kamu. Satu lagi yang menjadikan pengalaman kami mengasesmen mereka menjadi imun untuk kejadian yang benar karena mereka ingin membalas kekecewaan. Ketika si kaum perempuan ini disakiti sama laki-laki yang disetiakan, entah tiba-tiba dia tadinya mau nikah tiba-tiba nggak jadi, kemudian dia ini, nah dia jadi saya, tapi itu kan nggak semuanya begitu. Nggak semua, memang nggak semua. Tapi punya alasan serupa. Alasan ini serupa kita seperti itu. singkir yang ada hal latar belakang psikologi problem, kita singkir dia, lalu kita pelajari, ya kan. Tapi nggak semuanya begitu. Nggak semua, tapi hampir sebagian besar. Ada yang pengen nyari duit secara gampang, pengen hidup di Jakarta. Benar. Padahal nggak gampang juga loh kan, Bea. Karena kan kalau pelanggannya itu kemudiannya tadi tuh sakit jiwa, kelainan dan lain-lain. Ini spekulatif. Sebagian besar kesimpulannya ekonomi. Memang dia mencari ingin pendapatan dengan mudah, itu aja. Baik ini sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih nih Pak Aidil, Mbak Ridwan Saidi, juga Mbak Zoya Amirin. Dan pemirsa, demikian topik minggu ini. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.